Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Prasilirung. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kita mengisi konten pembelajaran pada kelas virtual kita dengan aplikasi Sifajar Guru, Sistem Informasi Pembelajaran Online di Bojonegoro. Oke, ini sudah masuk di halaman dashboard. Kemudian kita bisa klik edit halaman ini. Lalu kita pilih kelas yang akan kita isi kontennya. Saya pilih SMP Negeri 1 Sukosewu Matematika kelas 7. Saya klik. Selanjutnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin sudah saya isi menyambut siswa dengan salam, kemudian dan motivasi tentunya. Ada daftar hadir yang bisa diisi oleh siswa kecuali apapun. Kemudian ada juga info-info penting terkait dengan pembelajaran matematika secara online. Oke, selanjutnya saya akan mengisi yang pertama, topik yang pertama. Karena ini sudah bulannya sudah juga agak jauh ya, jadi saya tidak mulai dari awal pembelajaran lagi karena saya sebelumnya sudah menggunakan aplikasi yang lain yaitu Classroom ya, ataupun WA Group. Jadi untuk ini saya ubah dulu, misalnya untuk membeli tempat saja. Saya tulis yang pertama, topik saya adalah bilangan. Ini di enter ya, kalau saya diketik di enter. Kemudian topik 2, saya klik tanda pensilnya tadi yang nomor 2 tentang himpunan, enter. Kemudian yang ketiga kita lewati dulu karena kita sekarang sudah nyampe di persamaan linear satu variabel ini, dan agar bisa langsung dimanfaatkan untuk siswa ya. Jadi ini nanti bisa kita supaya nggak tampil di siswa, kita bisa beri batasan-batasan. Dengan ini kita klik ubah dulu, klik ubah topik. Kita beri batasan ini agar nanti tidak tampil di dashboardnya siswa itu terlalu panjang gitu Bapak Ibu. Saya batasi waktunya, date-nya untuk bilangan ini mulai tanggalnya, ini kan sudah bulan Juli ya. Dulu harusnya mulai bulan Juli, jadi sekitar bulan, misalnya saya buat tanggal 12 Juli 2020 pukul 00. Kemudian saya tambahkan lagi, saya pilih date lagi, tapi ini until sampai dengan, misalnya ini saya batasi sampai dengan tanggal 30, misalnya 20 September. Nah, itu nanti tampilannya ya, tahan lagi. Nah, jadi akan tampil di bulan-bulan ini gitu ya, sehingga tidak di dashboard siswa tidak terlalu panjang. Yang ini juga begitu, himpunan, ubah topik. Ini saya lakukan saja pembatasannya, saya batasi waktunya, yaitu mulai tanggal dari 20 September sampai dengan ini, kita pilih date lagi, kita untilnya sampai dengan bulan Oktober, tanggalnya juga misalkan 20 ya Bapak Ibu. Nanti ini kalau memang perlu diedit silakan diedit, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, oke, kita sudah punya 2 topik. Nah, sekarang ini akan kita isi topiknya ya. Jadi kita sudah tulis judulnya, kita ubah, klik ubah topik. Lalu di sini kita tulis persamaan linear sudah benar, deskripsinya. Nah, saya biasanya di awal ini saya tuliskan dulu peta konsep. Nah, untuk melihat peta konsep ini biasanya bisa kita bold ya, jadi tampilannya ada seperti ini, like shoot. Kita tinggal tekan print screen, baru kita drag apa yang kita butuhkan gitu ya. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak ada aplikasi like shoot atau snapshot, Bapak Ibu bisa menggunakan tekan di keyboard ya, tekan Ctrl sama
print screen. Maka akan tampil seperti ini. Jadi ini layarnya akan tampak seperti ini, jadi warnanya grey abu-abu. Kemudian ini tinggal kita klik, kita pilih ini. Nah, ini kalau tampilannya saya pakai CTRL, tekan CTRL sama print screen ya. Kemudian saya pilih copy. Ya, setelah saya drag, saya pilih, saya select apa yang akan saya ambil tentang peta konsep. Saya klik copy image. Masuk lagi ke sini, tinggal klik kanan, paste atau CTRL V boleh juga ya. Nah, ini tampilannya seperti ini adalah peta konsepnya. Jadi anak-anak itu tahu bahwa nanti dalam PLSW dan PTLSW yang jelas adalah ini. Oke, jika sudah Bapak Ibu, ini kita lakukan pembatasan akses juga. Pembatasan akses. Di sini kita pilih date, tanggalnya, yaitu mulai dari tanggal 20 Oktober 2020, kemudian pukul 00 ya. Kemudian kita tambahkan pembatasan lagi, kita pilih date, kemudian ini kita ganti until sampai dengan, misalnya ini saya setting sampai tanggal 30 November misalnya begitu, atau kita setting sampai 15 Desember ya, 15 Desember. Nah, kemudian ini jangan lupa yang semua kita ganti apapun. Jika sudah, kita simpan perubahan. Nah, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi halaman ini akan bisa diakses oleh siswa kita, tampil di dashboard mereka seperti ini ya, kita masuk di kelas matematika. Setelah saya berikan peta konsep, selanjutnya saya akan menambahkan materi. Ini saya pilih dulu tambahkan sebuah daya atau sumber daya. Materinya ini nanti dia bentuk dalam bentuk PDF ya. Saya klik file. Nah, seperti ini. Maka saya tulis dulu materinya adalah yang pertama, jadi saya tulis 3.1 konsep PLSW. Nah, gitu. Kemudian di sini saya beri kalimat perintahnya, pelajari dan pahami materi berikut. Supaya lebih jelas, saya bold. Kemudian tampilkan deskripsi di halaman kursus, saya klik. Nah, kemudian saya tinggal mengambil file saya ya. Saya tinggal klik di sini, file saya tersimpan di dalam ini media penyimpanan saya. Kemudian saya klik choose file. Kalau nggak tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa klik upload a file ya. Kalau diklik upload a file, maka tampilannya seperti ini. Kita pilih choose file atau pilih file. Nah, di sini saya mengambil file saya. Oke, langsung kita pilih saja ya. Ini misalnya ini. Nah, ini saya open. Nah, ini filenya sudah masuk. Ya, konsep PLSW sifat jadwal sudah masuk. Kalau sudah, kita klik unggah file ini. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Jadi karena saya sudah mempersiapkan file PDF saya, maka tinggal langsung diambil. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya file PDF, bisa misalnya dari PowerPoint, bisa juga diubah ke PDF. Bapak Ibu bisa menyimak di video sebelumnya ya, tentang pengumuman ya. Kemudian jika sudah, kita lakukan pembatasan akses pula, yaitu terkait dengan waktu tampilannya, sehingga di dashboardnya anak itu tidak terlalu panjang ya. Kita mulai tampilannya sekitar tanggal 20 Oktober tadi. Kemudian kita tambahkan lagi
pembatasannya sampai dengan, misalnya ini saya beri waktu 2 minggu anak-anak untuk bisa, atau nanti sampai bab ini habis gitu ya, misalnya sampai 15 Desember. Gitu. Oke. Jika sudah, ini waktunya bisa diubah ya Bapak Ibu, tergantung jenengan, tergantung Bapak Ibu. Jadi ini bisa juga saya November aja ya, 15 November, 1 bulan cukup. Kemudian simpan dan tampilkan. Bisa juga kita langsung kembali ke kursus saja ya, simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka tampilannya seperti ini. Di kelas kita ini ada peta konsepnya, peta konsep, kemudian ini ya, kemudian ini ada yang akan tampil pada tanggal 20 Oktober sampai 14 Desember. Ini juga begitu. Konsep PLSW materi pertama, ini pelajari dan pahami materi berikut karena materinya dalam bentuk PDF. Selanjutnya saya akan nambahkan materinya dalam bentuk video YouTube ya. Saya klik tambahkan sebuah aktivitas. Kemudian saya pilih URL atau URL. Di sini saya ketik namanya adalah video konsep PLSW. Nah, gitu. Kemudian ini kita klikkan. Nah, karena saya ngambil videonya di YouTube, saya klik tanda plus ini. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau PLSW. Part pertama tepatnya tentang memahami konsep persamaan linier. Saya unmute dulu, masukkan ke sini, masuk kembali lagi ke Fajar Guru, diklik kanan paste atau pakai Ctrl V juga boleh ya Bapak Ibu. Kemudian deskripsinya ini bisa kita ketikkan, ya, saya bold bisa biar diperhatikan siswa. Kemudian saya klik dulu tampilkan deskripsi di halaman kursus. Pembatasannya juga bisa kita tuliskan. Seperti tadi, tanggalnya jadi mulai 20 Oktober sampai dengan 15 Desember tadi ya. Atau 15 November ya, karena ini baru konsep pertama. Oke, kemudian kalau sudah, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita nanti yang dibuka anak-anak terus seperti ini Bapak Ibu ya, ada peta konsep, kemudian materi dalam bentuk PDF, kemudian ini videonya, video pembelajarannya. Nah, sebaiknya semoga bermanfaat dan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.